Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wal amanah wa nahana 'anil kadhibi wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulun anhum. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kaum muslimin dan kaum muslimat, mohon izin untuk tidak menyebutkan satu persatu nama, pangkat dan jabatan. Sebuah hadis yang ingin kita sampaikan pagi ini, kata Rasul, ala kullukum ra'in. Ketahuilah setiap kalian adalah ra'in. Dari sekian banyak makna ra'in yang kami temukan dalam kamus, maka salah satu makna ra'in adalah pemimpin. Pemimpin yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah makna pemimpin yang secara umum kita pahami. Ra'in yang ada dalam hadis ini bukan hanya berarti kepala daerah, kepala lembaga, instansi dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya semua kita adalah pemimpin sesuai dengan lingkup masing-masing. Ada orang yang Allah berikan amanah menjadi pemimpin sebuah daerah. Ada orang yang Allah berikan amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga. Dan ada orang yang hanya Allah beri amanah untuk memimpin sebuah keluarga. Namun apapun yang tengah kita pimpin, apapun yang tengah kita urus, semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena tanggung jawab kepemimpinan ini adalah tanggung jawab yang serius, yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Maka tentu kita harus menjalankan amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Makanya kaum muslimin, pagi ini kita ingin mengajak kita semua untuk meneladani 4 sifat Rasul yang bisa kita ajukan sebagai kita teladani agar kepemimpinan yang kita emban itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sifat yang pertama itu adalah siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Siddiq itu artinya benar. Setiap Rasul itu memiliki sifat siddiq. Rasul adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Betapapun pahit dan sulitnya menyampaikan kebenaran, maka setiap Rasul pasti akan menyampaikan kebenaran meskipun nyawa taruhannya. Dalam sebuah riwayat yang sangat populer, suatu kali ada orang kafir Quraisy datang
untuk membujuk Rasul, menyogok, menyuap agar Rasul menghentikan untuk menyampaikan kebenaran. Beliau disogok dengan kekayaan. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin kekayaan, kami akan kumpulkan harta kekayaan kami sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami, bukan dengan uang 100.000. Rasul disogok dengan kekuasaan. Wahai Rasul, kalau engkau ingin mendapatkan kekuasaan, kami akan angkat engkau menjadi raja kami, agar engkau menghentikan kebenaran. Bukan sekedar kepala dinas, tidak tanggung-tanggung sogokannya. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau engkau ingin mendapatkan wanita cantik, kami carikan wanita yang paling cantik di kota Mekah ini, agar engkau menghentikan menyebarkan kebenaran. Begitu menyiurkan, begitu menggoda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menggadaikan iman, tidak mau membohongi kebenaran dengan rayuan-rayuan dunia yang sangat rendah ini. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai ra'in yang Allah amanahkan, sifat jujur. Betapa masyarakat kita, betapa rumah tangga, betapa negara rusak karena hilangnya sifat jujur ini. Kaum muslimin, bukankah Rasul sudah jamin alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir? Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena kejujuran pasti akan mendatangkan kebaikan. Sepahit apapun kejujuran itu, seberat apapun kejujuran itu, pasti kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Ini yang sering diabaikan. Saya kasih contoh sederhana kaum muslimin. Ada seorang suami kepengen nikah lagi, menyampaikan terus terang kepada istri untuk nikah lagi jauh lebih baik daripada selingkuh, pasti. Makanya Pak Sutris kalau mau nikah, bilang saja pada ibunya, Bu, apa kau kepingin nikah lagi, Dek? Seorang istri ketika mendengar kejujuran suaminya harus berlapang dada. Tidak boleh banting piring atau pecahkan lemari, tidak boleh. Ketika ada suami dengan jujur, dengan tulus menyampaikan, Dek, abang pengen nikah lagi. Jawablah, Bang, nikah dengan siapa? Belum ada calon. Lantas kalau belum ada calon, kenapa abang pengen nikah lagi? Setidak-tidaknya abang sudah mengantongi kriteria wanita yang abang sukai selain aku. Mendapat angin segar seperti itu, tentu berapi-apilah suami ini untuk menceritakan siapa kriteria istri kedua yang dia idamkan. Si istri, kriteria yang disampaikan suaminya dia catat. Mulai besok, istri tadi berjuang untuk mewujudkan kriteria yang diinginkan suaminya. 3 bulan berikutnya ditanya lagi, Bang, kenapa abang tak jadi nikah? Ternyata apa yang aku cari sudah kutemukan. Jujurlah. Sepahit apapun, serumit apapun, kejujuran pasti akan mendatangkan kebaikan. Kaum muslimin, karena begitu seriusnya persoalan jujur ini, Hamka menulis satu judul buku sederhana, judulnya Bohong di Dunia.
lebih dari 100 halaman. Hamka menguraikan, menjelaskan kenapa kok orang suka berbohong, kenapa orang tidak jujur, kenapa sifat jujur ini sulit untuk diterapkan, karena ketakutan-ketakutan yang tidak jelas. Yang kedua, kaum muslimin, kalau kita ingin tugas kita sebagai ra'in itu berjalan dengan sebaik-baiknya, maka sifat Rasul yang kedua yang harus kita miliki adalah tabligh. Yang bahasa Dr. Ali Mustafa inilah yang disebut dengan komunikatif. Ada orang yang memang ingin menyampaikan kebenaran, tapi kadang-kadang bagaimana cara menyampaikan, kapan waktu menyampaikan, apa kalimat yang harus kita gunakan, kadang-kadang tidak diperhatikan. Kenapa kaum muslimin, anak kita, ketika kita nasihati, dia lari ke dalam kamar, dia kunci pintu, dia tutup telinganya? Kenapa orang tua sulit untuk berbicara kepada anaknya? Secara pribadi, saya pun heran. Kenapa kok bapak-bapak lebih suka nongkrong di warung kopi berjam-jam daripada duduk di rumah atau duduk di masjid? Karena dalam salah satu hadis saya baca, kalau duduk di masjid, di majlis ilmu, akan mendatangkan ketenangan, kedamaian. Tetapi kok orang lebih suka duduk di warung kopi? Maka setelah saya teliti dengan teori yang tidak populer, ternyata bapak-bapak kalau di rumah dimarahi istri, lari ke masjid. Di masjid dibentak sama ustaz, dimarahi sama penceramah, lari di warung kopi. Padahal kaum muslimin, cerita di warung kopi itu-itu saja yang diulang, sudah basi dari tahun kemarin. Tapi kenapa pembicaraan di warung kopi jauh lebih menarik dari pembicaraan di masjid? Ini perlu diteliti. Kenapa kok orang betah mendengar cerita kawannya di warung kopi yang sudah basi daripada mendengar khatib berkhutbah? Perhatikan kaum muslimin, tidur yang paling nyenyak memang tidur saat khatib berkhutbah. Tabligh, bagaimana menyampaikan, kapan kita menyampaikan? Makanya kaum muslimin ketika Luqman menasihati anaknya, kalimat yang dia gunakan adalah ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya itu adalah suasana keakraban, suasana kasih sayang. Kalau orang tua ingin menasihati anaknya, kalau atasan ingin menasihati bawahannya, kalau kepala ingin menasihati rakyatnya, yang pertama ciptakan suasana keakraban, ciptakan suasana kedekatan, ciptakan suasana kasih sayang. Maka ketika itu sudah tercipta, apapun yang kita sampaikan insya Allah akan mudah tercapai. Saya ingat Pak Ilham, waktu di Padang Panjang tahun 2006, ada kepala pesantren ingin memarahi rakyatnya, memarahi bawahannya. Dia bawalah bawahan ini ke sebuah tempat namanya rumah makan Pak Datuk. Itu rumah makan paling besar waktu itu. Setelah makan dengan sepuas-puasnya, dengan menu hidangan yang luar biasa istimewa, barulah pimpinan ini memarahi anaknya. Maka dari situ saya dapat ilmu, jangan sekali-kali memarahi orang ketika lapar. Jangan memarahi orang ketika orang sedang capek. Ini bukan berarti setelah ini saya minta Pak Rektor mengundang saya mengopi bareng, enggak. Tabligh, bagaimana kita menyampaikan dan kapan saatnya harus disampaikan? Makanya ada pepatah likulli maqal makan. Setiap pembicaraan ada tempatnya.
Meskipun yang ingin kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, tapi kalau waktu menyampaikan, tempat menyampaikan tidak pas, maka itu tidak bisa. Pergi ke rumah sakit, menengok famili yang sakit, kawan sakit, lalu dengan kepolosan bercerita, di kampung ada orang yang sakit seperti ini, enggak lama di rumah sakit langsung mati. Kaum muslimin, kegagalan kita menjadi ra'in saat sekarang ini, apakah itu sebagai pemimpin masyarakat atau kepala keluarga, guru dan lain sebagainya, karena kemampuan kita dalam berkomunikasi ini perlu kita perbaiki. Tablik kita perlu belajar bagaimana Rasul bertablik, bagaimana Rasul berkomunikasi, bagaimana Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, begitu akrabnya Rasul dengan sahabat, sehingga tidak ada satupun sahabat yang merasa malu untuk berbicara kepada Rasul. Coba bayangkan kaum muslimin, ada sahabat yang bertanya, yang meminta kepada Rasul, "Ya Rasul, izinkan saya berzina." Begitu keakraban yang dibangun oleh Rasul. Ini anak mau ngomong sama orang tua, enggak berani. Perlu kita pertanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Kaum muslimin, ada dua lagi yang masih penting kita sampaikan, sifat yang harus dimiliki oleh ra'in ini, yaitu amanah dan fatanah. Tapi karena matahari sudah terbit, kita cukupkan sampai di sini saja. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.